kalau kita mau istilahnya menjadi pahlawan buat keluarga kita, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Tadi saya bilang serunya tadi kan karena deg-degannya ya, banyak hal yang menantang maut atau itu kita bisa alihkan sebenarnya semua resiko dengan cara pengelolaan keuangan yang baik ya. Nah, tentu saya mau sharing bagaimana dengan topik yang sama ini ya, tapi sedikit plesetan, yaitu False and Serious 7. Ya, ini CEO-nya hari ini. Ya. 19 bulan 1 tahun 2021. Oke. Apakah di screen Bapak Ibu udah keluar PPT saya? Udah tampak semuanya? Belum, Pak. Belum ya? Nampak, Pak. Iya. Bentar, berarti screen share saya masih yang lain. Bentar ya, coba ya. Oke. Kalau sekarang udah kelihatan nggak? Masih belum, Pak. Belum Masih ya? loading mungkin, Pak, ya. Bentar ya. Biasanya ke pause itu, kepencet pause. Oke, saya keluarin dulu. Coba ya. Sekarang gambarnya apa yang kelihatan? Yang tampil Bapak. Oh, oke. Itu superhero-nya tampil di layar ya? Iya, superhero-nya tampil di layar dulu, Pak. Oke, sebentar. Bentar. Ini masih belum berubah? Masih belum, Pak. Sebentar. Masih loading, ada Pak. tulisan sih Juhono start sharing screen ada tuh. Hah? Yang gambarnya False and Serious 7 belum ya? Why? Mungkin tadi proses loading slide-nya ya. Bentar ya. Saya stop share dulu. You are screen sharing padahal gambarnya udah. Sudah, Pak. Oke, Sudah. Sudah, Pak. Ya. Gambar superhero-nya ya. Oke. Ini filmnya kita hari ini yang saya mau putar ya, tanggal 19 Januari tahun 2001. Oke, fasten your seatbelt. Kita cepet aja karena ini nonton film yang menegangkan banget. Mudah-mudahan ini juga buat kita sangat exciting ya. Buat kita melihat berapa 7 kesalahan ya, yang serius bahkan di bidang keuangan. Nah, apalagi kalau kita agen ya, jangan sampai kita mau nolong orang lain jadi superhero buat keluarga, buat orang lain, kitanya sendiri tadi senjatanya babak belur ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kita mempersiapkan kesalahan ini jangan sampai salah ya. Ada 7, nah ini saya singkat aja, ini screen saya adalah menampilkan 7 resumenya, nanti kita bahas satu-satu ya. Satu adalah tidak mencoba menghasilkan lebih ya. Yang kedua, tidak membuat anggaran gaya hidup. Yang ketiga, tidak punya dana darurat. Yang keempat, tidak punya asuransi. Jangan ngomong agen punya asuransi loh. Kita sering ketemu agen yang istilahnya cuma jadi apa ya, betul-betul agen broker gitu ya, kayak kondektur. Misalnya gerogol. Orang nyampe grogol dia nggak turun gitu ya, nggak ikut beli. Jadi dia nggak pernah nyampe tujuan keuangan dia. Ada ya, mungkin bukan di sini ya, di sono banyak ya, bukan di Semarang ya, di Surabaya atau di Jakarta yang banyak. Yang kelima, terbiasa berhutang konsumtif. Nah, yang keenam, pelit bukan hemat. Nah, nanti kita lihat apa bedanya ya. Yang ketujuh, terlambat belajar berinvestasi. Ada 7 poin ya. Nah, ini yang kita mau bahas. Apakah salah 1 atau salah 3? Nah, di Jawa Tengah ada salah 3 ya. Atau salah 7 jangan-jangan ya. Ada kesalahan apa yang kita pernah bikin atau sampai hari ini belum diperbaiki. Mudah-mudahan ini menyemangati kita. Ingat, kita superhero for our family dan juga untuk banyak orang. Kita harus amankan diri kita sendiri ya. Poin 1 coba ya, tidak mencoba menghasilkan lebih. Nah, agen itu ini saya masih ingat apa ya, satu tantangan waktu istri saya masuk pertama kali dalam dunia kerja. Dulu dia sebelum nikah itu dia bantu mamahnya. Kalau bantu mama itu enak ya. Kalau dompet kosong tinggal buka, mamahnya pengusaha tinggal buka laci, ngambil duit dari laci nggak dihitung, masuk dompet nggak dihitung, coba keluarnya dihitung nggak? Karena tinggal buka. Ya. Nah, hari ini kalau kita nggak kerja, kalau kita benar-benar jadi profesional ya, seorang yang pencari nafkah, kalau nggak menghitung dengan baik, ya nggak datanglah uangnya ya. Jadi bagaimana setiap jam saya menghasilkan. Ini gambar yang menarik ya. Jadi waktu kita nikah pindah ke Jakarta,
Saya waktu itu masih di bank ceritanya. Nah, kalau bank kan gajian, tiap tanggal 25 pasti gajian ya. Bahkan kalau harinya tanggal merah atau minggu maju lagi gajiannya, lampunya hijau terus. Tapi kalau pengusaha, terus kemudian waktu itu belum jadi agen, dia masih jadi pengusaha, dia nyoba bekerja ini dan itu dan gagal terus, akhirnya dia menemukan dunianya ya di agen. Tapi ada satu pendapat, nanti boleh nanya sendiri ya sama Astuti, pendapat yang menarik. Orang tuanya pernah berkata, mamahnya, lu mesti hitung setiap detik, setiap jam lu itu menghasilkan berapa. Nah ini penting ya teman-teman. Bagaimana kita mencoba menghasilkan lebih? Saya sendiri harus ngitung 1 jam saya berapa. Walaupun ini jangan di depan anak kita ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terjebak juga gara-gara wah ngejar satu orang, ngejar omset. Terus kemudian mungkin telepon nih, lu tiap jamnya berapa sekarang? Wih, tiap jam gua cetiau gitu ya. Maksud lo ya kalau gua prospek 5 jam ya dapat komisi ngotiau. Berarti tiap jam kecetiau gitu ya. Terus anak kita ngajakin, mah, yuk main mah, ya, mah jalan yuk mah. Terus kita nggak pernah ada waktu, anak kita langsung merasa begini, mama itu mentang-mentang ya tiap jamnya cetiau, gue nggak punya cetiau, jadi gue nggak bisa ngajakin mama gue. Nah anak kita akhirnya belajar ngumpulin duit, kalau nggak cukup dia nyolong duit temennya, terus kemudian ketangkep, ini ada film beneran nih, film Singapura ya, dia akhirnya ditanya, kenapa lu kok nyuri? Memang nggak pernah dikasih sama orang tua, bikin malu. Terus dia bilang gini, enggak sih, aku cuma mau beli jamnya mama 2 jam aja ya, tapi duitku nggak cukup, jadi aku harus ngambil duit di kantin. Waduh, itu mamanya bertobat. Tapi kita harus berubah juga ya, jangan sampai di depan anak kita terus ngejar restoran nggak balance ya. Ingat ya, kita bekerja buat family, kalau akhirnya family-nya berantakan, ya buat apa begitu ya. Jadi, tapi tetap harus menghitung berapa sih setiap waktu kita itu berharga berapa. Ini penting ya. Syukur-syukur hobinya sama, hobinya ketemu orang. Wow, itu udah heboh banget ya. Terus aset kita, ya mungkin hari ini kadang-kadang kita lupa memperlengkapi diri. Waktu istri saya harus beli tas yang branded pas conference ya, dia sadar kalau dia beli ini tujuannya adalah produktif, bukan konsumtif ya, bukan buat mejeng aja. Tapi waktu dia bawa tas itu di hadapan klien kakap, nah klien kakap bilang kita selevel katanya. Jadi aset kita juga harus menghasilkan lebih. Jangan sampai aset kita itu membocorkan kantong kita ya, terus berantakan semua gara-gara belinya pakai ngutang juga salah. Nah inilah solusi pertama yang harus kita lakukan kalau selama ini kita merasa kurang produktif. Nah inilah waktunya berhitung balik ya, berapa jam yang kita habiskan, hasilnya berapa banyak. Ini kesalahan pertama yang sering dilakukan. Karena mentang-mentang kita nggak ada tanggungan ya, terus kemudian bebas waktunya, nggak ada batasan, akhirnya kita sembarangan. Nah ini nggak boleh terjadi ya. Oke, nah kita lihat apa yang ada di diri kita. Nah saya show ya ada 6 jenis harta yang ada dalam diri kita nih. Ternyata kita tuh kalau nggak punya financial asset, nggak punya duit ya, kita masih punya yang lain nih. Paling nggak punya Tuhan yang bisa beriman kita ya, untuk menguatkan kita, mendorong semangat spirit yang strong ya. Terus kita mungkin punya badan masih sehat, punya teman-teman yang baik ya, punya keluarga yang mendukung. Nah, pakai itu untuk mencari yang tadi ya, menghasilkan sesuatu yang produktif. Jangan cari yang nggak ada. Akhirnya terus ngutang ya, beli kendaraan untuk mejeng misalnya, untuk cari duit. No ya. Jadi kita pakai yang ada, gunakan dengan baik, nah itu akan bisa menghasilkan juga. Ya, ini poin pertama yang harus kita perhatikan. Poin kedua, kita cepat aja ya, nanti tanyanya lebih banyak barangkali. Tidak membuat anggaran gaya hidup. Nah, selama seorang agen masa jaya, yang sebelah kiri ya, itu biasanya lupa. Akhirnya semuanya dihabiskan. Paling kelihatan kalau conference. Agen itu bisa belanja ini, belanja itu, wow, itu luar biasa banget gitu ya. Nah, gilirannya, ketika masa lalu berlalu, jangan sampai jadi masalah lo, ya, menjadi masalah. Ini sesuatu yang berbahaya buat kita, ya. Jadi kalau kita lihat apa yang hari ini kita hasilkan harus dianggarkan, harus dilakukan sesuatu supaya kita bisa mengatur buat jangka panjang. Jangan hidup hari ini, ntar sok udah mikirnya besok aja begitu, jangan ya. Apalagi yang nyitir pakai ayat kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Waduh, itu untuk kepentingan lo sendiri gitu ya. Janganlah ya. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Benar. Tapi jangan sampai kita lupa
mengatur itu bagian kita, ya. Menyediakan masa depan itu bagian yang di atas. Jadi sesuatu yang harus balance, harus kita lakukan juga, ya. Nah, bagaimana cara menggaji diri sendiri? Seorang yang punya income tidak tetap, caranya ada tips saya, ya. Bikin 2 rekening, teman-teman. Rekening hijau adalah rekening gaji. Jadi rekening gaji ini mungkin yang dibuat transfer tiap bulan, ya, masuk dari Manulife. Nah, itu tidak boleh langsung dihabiskan, ya. Bikinlah rekening kedua, rekening yang merah. Nah, ini rekening keluarga, rekening yang dipakai belanja, ya. Nah, kita mesti bikin anggaran gaya hidup, ya. Bagaimana kita menyediakan rekening keluarga kita? Kita bisa menyediakan kebutuhan keluarga itu harus dipenuhi, nggak boleh kurang, ya, nggak boleh kurang. Kita bagaimana kita menghitung misalnya kebutuhan keluarga gue sebulan berapa ya, nah ya, terus ada keinginan keluarga pengen jalan-jalan, pengen ngapain, silakan ya, silakan loh, boleh ya, pengen ngasih orang tua, pengen apa, nah butuhnya berapa. Nah dari kebutuhan misal nih ketemu 6 juta, tiap kita beda-beda lah ya kebutuhannya ya, terus dapat komisi bulan Januari ini 8 juta misalnya. Nah teman-teman 8 juta itu nggak boleh dihabisin, ya. Jangan merasa, wih, dapatnya 8 loh, jadi boleh dihabiskan semuanya. No, ya. Kita harus menyiapkan ada rekening di rekening hijau ini sisanya. Ini kan bisnis kita nih ya. Kita kan nggak digaji nih, teman-teman ya. Jadi kita harus menyiapkan sisanya. 2 juta sisain di situ. Nah, ini tabungan bumper kita. Satu hari mungkin kita butuhkan, entah buat bisnis, entah buat hidup ya. Yang 6 juta masuk rekening yang merah, BCA 2 ya, rekening keluarga. Habisin nggak apa-apa, kan memang Anda butuh segitu gitu ya. Sudah dianggarkan ya. Kita lihat Februari gimana? Wah, Februari puji Tuhan nih, income lebih tinggi ya, komisi 10 juta. Berapa yang boleh dihabisin teman-teman? Tetap 6 juta ya. Yang beda adalah saldonya nambah ya. Di saldo rekening saya karena ditambah 10 dikurangi 6, ini matematika gampang lah, anak SD juga tahu ya. Saldonya jadi 6 juta. Bulan Maret, wow ini pesta ya. Ada bonus, ada ini, ada itu nih ya, triple month bonus, dapatnya 20 juta. Yuk kita jalan-jalan ke Bali yuk. Nggak boleh. Ya. Kalau mau jalan-jalan pakai yang 6 juta tadi. Nabung dulu. Mau 500.000 tiap bulan, setahun dikumpulin jadi 6 juta jadi jalan-jalan silakan. Tapi nggak boleh ngabisin yang 20 jutanya buat jalan-jalan ya. Saldo kita bertambah. Ini yang paling penting ya. Tabungan kita nambah. Yang dihabiskan berapa? Tetap 6 juta. Kenapa? Nah, misal April paceklik. Nah, tahun 2020 kemarin Maret itu mendadak COVID, terus kemudian semua work from home, mungkin income tiba-tiba drop. Kan komisi April dapatnya mungkin minim banget ya. Karena nggak bisa keluar, nggak bisa prospek, belum sempat belajar gimana prospek jarak jauh ya online awal-awal pandemi. Nah, income turun tinggal 2 juta. Bagaimana biaya hidup? Apakah terus ngomong sama pasangan, ini kalau yang agennya cowok, Mah, bulan ini komisi 2 juta, yuk kita kencengin ikat pinggang, kencengin apa semua deh ya, tali pinggang, sampai kencengin semualah, dikencengin semua, kita hidup dari 2 juta. Itu pasti suami buka cek, istri buka cok, itu pasti ribut ya. Nggak boleh. Kebutuhan keluarga 6 juta, tetap harus dipenuhi 6 juta. Jangan dikurangin sayang. Saldo saya yang berkurang, nggak apa-apa ya, tabungannya 20 tinggal 16. Nah, lakukan ini terus-menerus ya. Sampai satu hari kalau saya gambarkan misalnya sampai Juni nih ya. Saldo saya beragam kan, mulai ada yang merah 2 juta, 6 juta, terus ada yang kasih warna hijau 20, 18, 22 warna hijau. Apa bedanya? Nah, ya. Nah, yang saya kasih warna hijau berarti teman-teman semua sudah lulus. Lulus kenapa? Syarat minimum tabungan itu adalah 3 bulan biaya hidup. Inilah yang disebut, nanti saya sebut di poin ketiga, adalah dana darurat atau kotak P3K kita. Pertolongan pertama pada keuangan, ya, bukan kecelakaan ada. Tapi ketika ada musibah kecil, ketika ada masalah keuangan, nah pakailah tabungan yang ada, dan tabungan yang sehat isinya paling sedikit berapa? 3 bulan, biaya hidupnya 6 juta, berarti kali 3, 18. Kalikan 6, itu udah paling banyak. Ya. Kalikan 6, berarti 6 juta kali 6 berapa? 36. Nah, ini target tabungan yang harus dimiliki. Ayo, yang udah jadi agen sekian lama, yang tidak punya tabungan paling sedikit, ini cash liquid ya. Nggak boleh jadi properti, nggak boleh jadi yang lain-lain ya. Nggak boleh jadi polis juga ya.
Ini cash liquid yang bisa ditarik setiap saat gitu ya, tabungan ini. Karena kalau emergency ya, itu kan kita nggak bisa tunda ya. Wah, perbannya nanti dulu deh ya, belinya nanti agak jauh dikit ya, Bekasi gitu ya. Wah, udah berdarah-darah kita ya. Jadi urgent harus segera diisi, nah ambilnya tabungan. Nah, kalau yang sudah jadi agen sekian lama, nggak punya tabungan paling sedikit 3 bulan biaya hidup, nah, mesti contreng nih poin kedua ya. Saya punya salah yang kedua udah. Waduh, jangan-jangan salah semua nanti ya. Gimana? Lanjut nggak? Lanjut. Nanti kalau makin dilanjut, ketahuan salahnya 7, mending tahu salah sekarang. Lanjut, Pak. Kenapa, Pak? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Ya, mudah-mudahan nggak tambah takut ya. Ini mumpung belum perang loh ya. Superhero-nya lengkapin dulu peralatan Iron Man-nya, cek dulu baterainya masih hidup nggak. Oke. Nah, yang harus diwaspadai waktu nggak bikin anggaran apa sih? Kadang-kadang kita suka beli yang namanya dadakan. Spending trap ini ada YouTube yang bagus namanya Sisi Terang. Cari tahu tentang spending trap ya. Istilahnya jebakan-jebakan Batman yang membuat kita itu suka belanja gara-gara dadakan ya. Contoh nih, singkatannya LGBT. LGBT itu lifestyle ya, gadget, branded things ya. Wah, benar-benar bermerek ya. Terakhir traveling, ini hobinya milenial biasanya ya. Nah, contoh nih, kalau saya belanja diskon 50%, 100 ribunya dicoret, secara psikologis gua pengen beli. Ya gitu ya. Nah, itu padahal rencana nggak ada loh. Mungkin buka online, gara-gara banyak yang dicoret-coret, akhirnya iseng beli gitu. Padahal belum tentu dibutuhkan. Yang penting tidak dianggarkan lagi ya. Terus yang kedua, kita suka beri dari bukan perusahaan-perusahaan online yang kita butuhkan ya. Mungkin kalau beli dari tiket dari Traveloka ya oke, memang ke sana ya, tiket.com ya, atau dari Tokopedia, Shopee ya. Ini belinya dari barangtakperlu.com. Coba dibuka ya. Nanti masuk ke apps barangtakperlu.com kalau ada ya. Isinya pasti Anda nggak butuh semua deh ya. Tapi Anda sering kunjungin gitu ya. Walaupun mungkin apps-nya namanya yang lain gitu ya. Namanya tetap Shopee, tapi yang Anda beli dari suppliernya barangtakperlu.com. Yang ketiga, nah ini yang sering lupa nih, agen sering nongkrong ya. Coffee morning. Bayangin kalau 200 hari kerja dalam setahun, sekali kopi sekarang janji jiwa, janji apa aja lah ya. Ada yang kopi nggak janji juga ya. Mungkin diskon nih 15.000. Anda kalikan 200 hari, ini zaman waktu masih boleh nongkrong ya, nggak di rumah, itu 3 juta rupiah men, lumayan loh ya. Bisa beli something tuh, bisa beli gadget baru jangan-jangan ya. Nah ini juga seringkali kita yang kecil-kecil uang receh ini lupa. Yang keempat, belanja saat perut lapar. Nah, ini kesalahan juga pas mal-mal sering buka dulu ya. Akhirnya mata juga ikut lapar. Nah, ini spending trap yang sering muncul nih biasanya ya. Makanya sebenarnya kalau lain kali Manula bikin jalan-jalan agent, acara shopping jangan sebelum makan. Harus setelah makan. Pasti bos ngantuk dan kemudian nggak ada yang belanja. Tapi seringkali ya travelnya seneng dong ya. Belanja dulu ya. Nanti jam 12 kumpul di restoran ini ya. Nah, itu udah waktu kumpul di restoran bawaannya udah banyak banget deh ya. Karena laparnya mata dulu baru turun ke perut. Dari mata turun ke perut bukan ke hati itu. Terus kemudian seringkali kita ikut membership. Nah, membership itu bukannya gratis loh teman-teman ya. Itu kan memberi duit ya. Memberi duit buat setahun. Tapi Anda nggak pernah kunjungin gym, nggak pernah kunjungin apa ya, fitness centernya, itu terlalu sering gitu ya. Paling cuma 2 kali. Kalau gitu per visit aja, per visit. Ngapain Mbak jadi member ya. Ini bicara juga sampai ke yang online. Beli Netflix misalnya ya, atau kemudian channel-channel tertentu, bahkan Zoom ya, kuotanya gede, tapi makanya cuma sebulan nggak sekali. Nah, itu juga something yang spending trap, ya, belanja yang nggak perlu. Nah, coba perhatikan, ini yang saya cerita adalah barang-barang yang zaman now ya, yang membuat kita sering terjebak, yang namanya LGBT ini. Coba, kalau ada, ya kita harus perhatikan ini mungkin nggak bikin anggaran, sehingga suka terjebak yang namanya spending trap. Ya, ini kesalahan kedua yang sering dilakukan dan termasuk beli gadget terbaru, tercanggih, yang jelas pasti termahal ya. Saya baru coba hitung-hitungan, wah ini kalau gadget S21 berapa ya harganya ya? Waduh,
potong ini, potong itu, wah tuh. Tapi kalau butuh boleh loh, saya nggak anti loh ya. Silakan, yang penting produktif. Tapi kalau pakai gadgetnya aja nggak bisa, terus kemudian tanya temen ini gimana ya caranya ya, itu berarti Anda salah beli. Cuman pakainya buat WA doang, ngapain? Oke, itu spending trap yang kedua, yang perlu diperhatikan ya. Dan manage yang baik adalah manage by MBA. Tahu MBA bukan merit by accident nih ya. Manajemen by amplop. Kalau Anda gaptek ya, pakailah MBA. Ini ceritanya bikin amplop ya, mungkin dibagi-bagi 10% buat giving ya. 20% buat saving dan investing. Jadi gampang angkanya 1 2 3 4 ya. 10 20 30 40 ya. 30% buat kalau ada cicilan. Nah, 40% buat belanja, buat dihabiskan. Dan itu ukuran yang paling akhir, yang spending ini terakhir ternyata ya. Mungkin teman-teman protes, ih gimana 40% bisa hidup? Nah, tentunya kalau nggak punya utang, Anda bisa spending 40 plus yang di atasnya, 30, 70 kan. That's why jangan pernah ngutang kartu kredit, terus nyicil ya. Anda pasti sengsara karena sisanya cuma 40. Ya. Kalau Anda nggak punya utang, ya Anda boleh habiskan yang 70. Ini cara yang manual. Kalau zaman now, banyak aplikasi yang gratis ya, itu bisa ngatur juga gimana mencatat review setiap bulan. Sehingga kita tahu where your money goes, kemana uang Anda perginya, dari mana bayarnya, berapa kategorinya apa, buat makan kek, buat nonton, hiburan, silahkan. Selama dianggarkan, Anda boleh belanja. Ya, kalau nggak ada anggaran, kalau belanja, kalau pegawai negeri ditangkap KPK. Ya, ini poin kedua ya. Saya cepat karena waktu. Poin ketiga, tidak punya kotak P3K yang tadi saya sebutkan sebagai tabungan dana darurat ya. Sebesar berapa tadi masih ingat? 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Nah, ini seringkali kesalahan yang lupa kita perhatikan. Kenapa orang nggak bisa nabung? Karena income 10 tadi ya, komisi bulan ini 8, habis 8. Komisi bulan depan 10, habis 10. Lah, satu rumah pakai gadget semua, sampai si Dogi nggak diajak main, minta gadget dia. Ya. Habis biasanya diajak main, sekarang semuanya sibuk sama gadget ya. Anak juga sama gadget, ya udah Dogi minta gadget juga, kan repot ya kita ya. Nah, inilah jebakan Batman tadi yang bikin kita akhirnya ketika ada musibah, income stop, ada pandemi ya, kan life must go on, harus belanja. Nah, akibatnya muncul hutang kartu kredit, hutang konsumtif. Ini penyebab pertama gara-gara tidak punya kotak P3K. Ini penting banget untuk diperhatikan. Jadi caranya gimana? Setiap punya komisi, keluarkan dulu di tabungan ya. Jadi jangan tunggu sisa, tapi sisih. Nah, ini bedanya sisa sama sisih apa? Kalau sisa, belanja ya, itu mama saya pernah bilang gitu. Itu dihemat-hemat, nanti supaya sisa. Dan saya selalu stres akhir bulan nggak sisa. Tapi kalau saya dibalik sekarang, sisihkan ya 1 juta, sisanya 9 juta, habiskan. Saya demen banget dengan kata habiskan, ya kan? Berarti sisih itu benar, sisihkan dulu, sisanya habiskan. Tapi habiskannya tanggal 30 ya teman-teman ya, bukan tanggal 5, tanggal 13, bukan ya. Habiskan, boleh ya. Kan sudah ditabung duluan. Ini keluarnya caranya P3K, dikeluarkan yang pertama dulu. Nah, ya baru sisanya habiskan. Monggo, silakan. Berapa banyak? Kalau Anda satu pencari nafkah, Anda bisa punya bumper harus tebal, 6 bulan biaya hidup. Jadi kalau biaya hidup 10 juta, Anda punya target tabungan Anda 60 juta. Tapi kalau 2 pencari nafkah, ingat ya 2 pencari nafkah ini harus dari 2 sumber yang berbeda. Jangan yang sama. Misalnya yang suami, kalau saya dulu ya, saya di bank, Astuti di asuransi. Kan yang bayar komisi dan yang bayar gaji kan berbeda. Nah, itu boleh 3 bulan biaya hidup. Tapi kalau satu sumber, tokonya bareng, suami istri kerja bareng, satu agen, satu manajernya, jangan, please. Itu dianggap satu sumber nafkah. Ya. Walaupun yang kerja 2 ya, tapi sumbernya 1. Anda butuh bumpernya berapa? 6 kali. Itu yang paling aman ya. Jadi kalau biaya hidup 10 juta kalikan 6. 60 juta, dan in case of emergency, pakailah tabungan. Break the glass. Pakai. Handphone pecah, break the glass. Beli handphone baru, silakan. Anda nggak perlu nyicil, nggak perlu ngutang. Ya. Ada musibah yang lain, motor rusak, Anda bisa perbaikin. Apapun lah. Ya. Nah, ini cara pertama, kalau kita lakukan P3K kita utuh, misalnya 60 juta, mungkin ada hemat biaya hidup biasa 9 juta jadi 8 juta. Saya coba hitung nih ya. Berapa bulan kita bisa hidup tanpa hutang? Nah, ini biaya hidupnya mungkin dihemat, tapi tanpa hutang. Saya hitung kalau Januari, mungkin sampai Agustus, bulan ke-8 baru habis. Jadi 7,5 bulan Anda aman tanpa hutang yang
konsumtif. Ini penting nih ya. Jadi kotak P3K yang belum punya, poin ketiga, kesalahan ketiga, contreng dan Anda harus jadi target pertama lakukan tahun 2021. Mumpung baru awal tahun ya. Jadi komisi pertama komitmen tadi keluarkan dulu, sisihkan, sisanya baru habiskan. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, yang keempat mungkin Anda tidak akan bermasalah dengan ini ya. Tapi kalau lupa beli ya haruslah ya. Jangan sampai tadi saya bilang jadi broker terus lupa nih jadi maklar juga jadi kondektur akhirnya ya. Dan risikonya alihkan ke asuransi. Nah, ini kita ngajarin klien pinter kan ya. Kendaraan hilang di asuransi. Kenapa kok nyawa Anda hilang tidak di asuransi? Nah, itu kasar banget jawabnya. Maksudnya kita itu lebih berharga dari kendaraan. Semua yang berharga yang dianugerahkan Tuhan, dititipin Tuhan, harus dipelihara. Nah, tanggung jawab saya memelihara plus memproteksi. Ya, itulah yang disebut asuransi. Ya. Nah, memang paling murah BPJS Kesehatan, tapi naik terus ya, tahun ini naik juga ya. Dan yang menarik adalah MUHC kita tidak naik. Kalau naik, tapi ya ada yang naik, manfaatnya yang naik ya. Preminya nggak naik secara 2 kali lipat, manfaatnya yang naik 2 kali lipat. Nah, ini kan menarik buat kita ya. Nah, kalau jiwa proteksi income Anda butuh diproteksi berapa banyak? 100 bulan biaya hidup. Nah, kenapa 100 bulan? Nah, ini alasan saya ya. Kalau Anda usia 40 misalnya, terus Anda kebetulan punya keluarga dengan anak masih usia 5 tahun. Nah, dengan diharapkan 100 bulan, kesinambungan keluarga kita itu sampai anak kita, mungkin istri mapan dulu lah ya, bisa mandiri dulu, terus kemudian anaknya besar dulu, lulus kuliah, nah itu cukup sebenarnya ya. Dengan 100 bulan, kalau dibagi 12 kan 9 tahun, tapi harus dikelola, paling enggak kita bertahan 15 tahun, ini targetnya ya, untuk bisa buat modal, untuk buat gaya hidup tidak turun ya. Nah, Anda yang pencari nafkah harus terproteksi paling sedikit ya 100 bulan. Kalau bisa 200 ya boleh ya. Tapi kalau kurang dari 100 itu namanya tidak cukup. Ya, paling sedikit, gampang-gampang lah. Saya nggak ngitung caranya perencana keuangan itu pakai matematika repot. Udah kaliin 100 lah. Kalau income kaliin 10 tahun gampang ya. Income accountant kali 10 tahun atau 100 bulan biaya hidup. Nah, kalau bisnismen, nah ini paling penting nih ya. Ada orang kunci pencari nafkah, mungkin direkturnya, ini orang yang menghasilkan besar, harus terproteksi juga. Bukan tanggung jawabnya bukan buat family aja nih. Ini superhero buat ini nasabah kita nih ya. Bukan hanya buat family, ini buat siapa? Buat karyawan semua. Karena siapa tahu kalau sampai terjadi sesuatu, perusahaannya tutup, berapa karyawan nggak makan? Ya, kaliin 4 satu anggota keluarga, berapa puluh, berapa ratus orang yang nggak makan. Nah, kita jual, tapi tentunya kita lakukan buat diri kita dulu ya, sehingga kita bilang, Bapak sebagai seorang bisnismen ya, itu yang mendoakan banyak Pak. Kenapa? Karena ada orang kunci yang di bawah nih ya, menopang mungkin ada 50-100 orang di atas Anda yang selalu berdoa, yang berkata begini, Bah, kalau Bapak stop nyokong kita ini, kita bakal jatuh bareng-bareng. Nah, Bapak harus jadi superhero buat bisnis Anda ya. Caranya gimana? Minum obat kuat? No ya. Caranya Anda harus terproteksi, paling enggak mengcover berapa pengganti income bisnis Anda. Kalau setahun Anda bisa untung 10 miliar, ya belilah 10 miliar. Paling enggak semua karyawan bisa cari pekerjaan lain, begitu. Keluarga udah aman ya. Tapi kalau bisnis kita nggak aman nih. Di PHK semua tiba-tiba kalau tutup. Nah, sehingga bisa ngasih pesangon, paling nggak ya, perusahaan bisa ngasih pesangon buat karyawannya. Sekarang undang-undang sudah ditetapkan, yang baru juga, paling nggak 19 bulan gaji ya, itu wajib dibayar. Jangan sampai perusahaan kolaps gara-gara ownernya yang mencari nafkahnya kolaps, bosnya kolaps, terus kemudian PHK nggak bisa bayar. Nah, ini tanggung jawab moralnya juga berarti Anda tidak seorang superhero ya. Ini kalau bisa menjelaskan ini ke klien kakap kita, nah ini pengalaman saya karena saya di sekuritas, banyak di bank juga, nasabah korporasi, akhirnya saya menemukan ternyata mereka nggak cuma butuh diatur bisnisnya, tapi bagaimana personal plan ya, termasuk insurance-nya. Nah, akhirnya banyak juga yang bisa manfaatnya mengerti. Yang kelima, tinggal 3, saya cepat aja, saya habiskan dalam 5 menit ya. Terbiasa utang konsumtif, ini gara-gara tadi masih ingat, ya tidak punya kotak P3K, pasti muncul utang ya. Nah, Anda yang berutang, Anda pasti seperti masuk ke jerat, seperti ini ya. Lorong sesat, kalau misalnya di Dufan ada dunia fantasi, ada lorong sesat,
Anda harus cari pintu keluar. Nah, ini harus ditolong orang lain. Banyak nggak agen yang terjerat kartu kredit atau pinjol? Banyak. Kenapa? Ya karena dari kesalahan nomor 2, 3, 4-nya nggak diatur. Akhirnya kesalahan kelima terjadi. Nah, kalau Anda butuh pertolongan, carilah mentor, cari leader Anda, ya. Caranya gimana? Nah, kalau yang pengen tahu nanti saya kasih tahu caranya. Caranya tidak boleh dibayarin. Karena kalau orang berutang dibayarin, nggak pernah bertobat dan nggak pernah berubah, dia jatuh lagi di lubang yang sama. Caranya dituntun. Jadi kalau Anda tersesat di lorong ini, ya, ada orang yang lihat dari atas dari drone, tahu jalan keluarnya. Kita bilangin, belok kanan, belok kiri. Nah, Anda harus nurut. Jangan tidur di dalam ya. Nggak bakal keluar dari lorong sesat ini. Nah, tapi penyebabnya harus tahu. 3 penyebab seorang berutang. Ini saya menemukan dari tahun ini ada 100 kira-kira orang yang konseling sama saya tentang utang ya. Itu pertama gaya hidupnya salah. Masih ingat tadi kesalahan nomor berapa di depan? Ada ya. Nomor 2, nggak bikin anggaran. Gaya hidupnya salah. Atau nomor 2, ya salah investasi tadi. Termasuk memulai bisnis dengan utang. Dan nggak punya asuransi, terus mati. Yang ketiga, musibah tanpa proteksi. Nah, ini kita udah hafal lah kalau yang ketiga ya. Jadi kita kalau tahu penyebabnya, nah kita bisa tahu jalan keluarnya. Berapa banyak yang agen akhirnya menyesal, ya, termasuk kita nih. Aduh, coba kemarin gue paksa dikit ya, kayak kalau agen maksa jualan kan nggak cantik. Tapi kalau gue paksa dikit, istrinya nggak janda miskin hari ini, janda kaya. Ya gitu kira-kira ya. Berapa banyak? Banyak. Ya, banyak banget. Asuti 20 tahun di asuransi, banyak banget. Kadang-kadang kita ikut merasa berdosa juga. Kenapa ya? Tinggal bayar aja udah teken nih ya, ditunda-tunda, akhirnya gara-gara COVID hari ketiga game over. Aduh, coba gue paksa dikit kemarin transfer. Kita sebenarnya bukan menodong orang loh, teman-teman ya. Kita ini superhero. Kita menolong orang. Buktinya jandanya sekarang, tolongin ini gua gimana nih, polis gua udah surrender semua sama suami gua. Waduh, saya kadang-kadang juga nggak bisa nolong. Mungkin hanya Tuhan yang tahu jalan keluarnya ya. Oke, jadi utang nggak boleh, karena apalagi utang konsumtif, kredit card itu cepet banget ya, bisa berlipat ganda. Dan yang terbaru, sekarang utang bisa online ya. Wah, utang pakai handphone. Teman-teman lihat nih ya, utang 1 juta pakai handphone ya. Dalam sebulan ya Anda akan ditagih jumlahnya 23% bunganya, 1.230.000. Ngeri. Ya. Yang satu ini hindari. Kalau nggak mau benjol. Makanya saya punya statement baru, pinjol bikin benjol. Ada nggak agen yang kena pinjol? Di Semarang nggak ada ya, adanya di Jakarta ya. Ada pasien saya juga. Nah, ini yang kelima. Yang keenam terakhir, pelit bukan hemat. Saya nggak perlu sharing. Yang jelas bedanya cuma satu. Orang yang pelit itu bijaknya sini, selalu mikirin diri sendiri. Kalau orang hemat, bijaksana mikirin yang sono juga. Itu penting ya. Dan zaman sekarang, yang penting adalah berani berbagi. Termasuk berbagi ilmu. Nggak punya duit, jangan bagi duit, nggak apa-apa. Tapi jangan pelit ya. Semua bisa dibagi. Nah, apa barang yang nggak laku di rumah ya bisa dibagi. Terakhir, seorang agen perlu belajar berinvestasi. Karena seringkali kalau nasabah kita tanya, kenapa saham jatuh ya? Kenapa unit saya jeblok? Kemudian kita nggak tahu apa-apa, jawabannya O. Nah, kalau O terus kan ini nggak nyambung ceritanya ya. Anda harus belajar, kita juga manual punya reksadana, punya dana pensiun DPLK, wah kaya banget, produk kita tuh banyak banget. Dan Anda harus belajar, praktekkan sendiri dulu, ceritain kepada klien, akhirnya Anda bisa bilang, kalau kita nabung cukup sampai kotak P3K, kalau sisa, tadi berapa di P3K? 3-6 bulan ya. Di atas 6 bulan biaya hidup, jangan lagi di tabungan. Saya ketemu banyak teman-teman ya, gironya ya, ini tabungan giro nih, atau rekening giro. Miliaran buat apa gitu ya, ini giro pribadi loh, keluarga tabungan pribadi. Itu kan nggak produktif, bunganya nggak ada, cuma 1% ya. Anda harus mulai belajar berinvestasi. Geser ke yang jangka waktunya setahun, bisa 2-4 tahun, bahkan yang jauh sampai 5 tahun ke atas. Nah, ini produknya saya nggak bahas hari ini, tentu makin geser ke kanan, hasilnya makin besar. Ya, ini masih belajar ya, nggak bisa teori aja jadi Peter, nggak bisa. Nah, Anda harus belajar. Saran saya, kalau Anda bingung mau nabung di mana, Manual punya reksadana, setiap agen bisa buka. Ya, tinggal masuk ke klikmami.com, Anda bisa keluar masuk kayak tabungan, ya cuman nggak bisa kayak ATM langsung diambil ya, butuh sehari, butuh 2 hari. Nah, tapi uang Anda akan berkembang ya dengan reksadana. Itu kalau Anda cerdas, nah Anda paling nggak amankan diri Anda sendiri,
setelah aman, ngerti, reksadana Manulife itu bagus loh hasilnya ya. Yang saham terakhir naik cukup tinggi, bulan ini aja naiknya hampir 6%. Sebulan saham. Karena tahun lalu ruginya 35%. Nah, ini udah recover lah. Jadi saham saya udah balik semua. Jadi kita belajar, yang pengen belajar lagi mungkin perlu sesi lain ya. Tapi yang jelas ya dengan 100.000 Anda bisa beli, lakukan. Belilah reksadana di MAMI, ya, di Manulife Asset Management Indonesia. Itu reflektif nanti dengan hasil unit link juga. Mirip biasanya ya. Baik, itu sharing saya. Mungkin lebih banyak tanya jawab lebih baik daripada kita bingung dengan kesalahan yang ke-8, ke-9, dan 10. Oke, saya kembalikan ke host. Thank you. Oke, thank you Pak. Luar biasa sharingnya Pak. Nah ini yang perlu diperhatikan. Juga kesalahan ya Pak ya. Kalau kita nggak lakukan bahaya nanti buat kantongnya kita pastinya sebagai agent. Ya, oke. Desti, ini tamu kita spesial hari ini. Bapak Ibu kalau mau langsung bertanya silakan. Ini selagi ada Pak Yuwono dan Ibu Astuti di sini, nanti kita juga akan dapatkan sharing dari Ibu Astuti bagaimana kiat-kiatnya mencapai 5 kali TOT. Nah, dan nanti akan rencananya Pak ya, jadi couple lifetime TOT ya Pak ya. Keren Pak, luar biasa. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Bolce mau tanya. Boleh Pak Glenn. Pak Jono, nama saya Glenn, perkenalkan ya. Mau tanya Pak, kalau Pak Jono punya portofolio pribadi itu pembagian di dalam untuk investment di market pasar uang ya, itu komposisinya seperti apa Pak? Saat ini? Investasi pribadi ya. Jadi saya sharing ya. Ya. Saya tuh waktu di bank 9 tahun, terus kemudian mau merit, itu saya kembali ke nol karena nggak belajar berinvestasi. Jadi tahun itu tahun krisis, semua habis lah. Kalau krisis pasti habis. 98 pas krismon ya. Untungnya zaman itu masih ada calon istri diajak nikah, saya ngaku dosa, ini kita dari nol lagi loh. Dan dia bilang, ya nggak apa-apa mulai dari nol lagi. Itu cuma perkataan yang ada di pom bensin hari ini. Mas mulai dari nol ya. Nah, jadi 98 kita mulai dari nol. Tadi cerita saya tetap di bank, istri coba kerjain itu, akhirnya banyak up and down juga. Tahun 2000 ya, 2000-an lah. Dia baru masuk ke Manulife, ya baru kenal tentang asuransi. Nah sejak dia mulai meniti karir di asuransi, terus ada hasil, saya komitmen biaya hidup keluarga dari gaji saya dan semua hasil Astuti itu akan diinvestasikan. Tapi saya kan punya lisensi manajer investasi, jadi saya belajar mengatur investasi. Jadi saya yang mengatur beli apa ya. Dia pengen beli apartemen, saya cari DP-nya, mungkin KPR-nya berapa gitu ya. Jadi saya komitmen tidak nyentuh income-nya istri, komisi dari agen asuransi dia untuk biaya hidup. Cukupkan dari yang saya punya dia buat investment. Jadi saya ada beli saham juga, saya beli polis juga ya, ada yang saldonya ada di unit link. Yang lalu sih bagus ya, 5 tahun terakhir jelek. Nah, terus kemudian properti yang dia mau ya, saya ngatur beli yang di mana, terus mungkin KPR di mana yang murah. Akhirnya puji Tuhan akhirnya bertumbuh. Nah, seperti itu. Nah, terakhir memang portofolio kita yang paling banyak masih di properti ya. Tapi yang di non properti, yang di kalau properti kan bicara real asset ya. Kalau yang di financial asset, saya udah mulai masuk di saham lagi, itu sekitar 66% di saham ya, karena buat jangka panjang ya. Terus ada 30% itu di obligasi, ya, di ORI dan reksadana pendapat tetap, dan ada 10% yang buat yang liquid di pasar uang. Jadi cara bagi saya seperti itu yang di financial asset. Itu Pak. Wah, keren. Ya, keren Pak. Pak, kalau misalnya tadi yang apa dana darurat itu, berarti kalau kita misalnya tempatkan di reksadana pendapatan reksadana pasar uang aja boleh ya? Kan boleh. Mami kan sekarang kan liquid sekali ya. 6 bulan biaya hidup kan nggak banyak kan, pasar uang paling cocok. Ya. Ya, pasar uang ya. Oke. Thank you, Pak. Lumayan dapat 5% per tahun loh, net. Iya, betul. Ya, betul. One of the best di Mami, reksadana pasar uang Manulife. Namanya dana kas 2. Iya. Dan pindahin ke situ ya. Oke, next. Silakan kalau ada lagi. Nah, ini masih berhubungan dengan materi Bapak tadi nih. Ada pertanyaan di grup dari Pak Anang, Pak. Bagaimana apabila biaya hidup ini selalu berubah dalam setahun? Apakah kita bisa tentukan selama setahun ini tidak boleh ada perubahan gaya hidup? Nah, gimana nih Pak? Saya khawatir kalau berubah tiap hidup kita juga bingung ya. Yuk hari ini kita ngirit, bulan depan kita jalan-jalan. Gini teman-teman ya, bikin anggaran ya, review anggarannya setahun sekali aja, jangan tiap bulan ya.
setahun sekali boleh rubah. Karena harga juga berubah kan, tiap tahun kan inflasi, ada perubahan harga. Jadi caranya tiap keluarga beda-beda ya. Kalau saya punya kelompok misalnya sederhana ya tadi 4 aja yang paling simpel ya. Ya giving ya untuk sosial, untuk orang tua, untuk apa ya 10%. Berarti kalau income-nya 10 juta ya 1 juta gitu kan, rupiahnya gampang ya. Terus kemudian yang kedua untuk saving dan investment. Nah, ini termasuk beli unit link, beli polis gitu misalnya ya, termasuk ke reksadana ya. Itu 20%, berarti 2 juta keluarkan dulu. Nah, sisa kan 7 juta nih, 70%. Kalau memang punya cicilan, ada KPR, ada kartu kredit, nah itu 30% komitmen buat nyicil, jangan sampai gagal ya. Berarti sisa kan 40, tapi saya udah belajar kalau tadi nggak pakai utang konsumtif, ya, akhirnya kan 70% buat hidup. Nah, 7 juta buat hidup. Kalau bulan ini misalnya ternyata nggak banyak keluar, karena PSBB diperketat, mall jam 7 tutup. Saya percaya 7 juta ini kan pasti berkurang ya, mungkin keluarnya cuma 6 ya, sisa 1 kan. Nah, bulan depan boleh nggak 7-nya ditambah 1 jadi 8? Boleh. Kan 7 tadi saya bilang habiskan, ya kan? Boleh. Yang nggak boleh habiskan yang 10 yang udah memang bagian orang lain ya, memang untuk sosial. Yang 20 yang bagian masa depan yang kita udah investasikan ya. Kalau ada utang memang 30 harus tetap ada, tapi kalau nggak ada utang 70 habiskan. Kalau nggak habis gimana Pak? Simpen buat bulan depan? Boleh ya. Tiap bulan nyimpen, nanti setahun langsung berangkat langsung ke Singapura, silahkan ya. Tapi yang dari yang 7 loh, dari yang 7. Sebenarnya itu average-nya tetap 7 ya. Nanti tahun depan 7-nya mau diganti 8 karena income-nya naik, silahkan. Tapi adjust-nya setahun sekali. Oke Pak, thank you jawabannya. Pak Anam terjawab Terima kasih ya? Pak. Oke. Saya mau bertanya nih, Elce. Oke, silakan Pak Sun. Ya, thank you Pak Juwono, sharingnya bagus banget ya. Nah, tapi pertanyaan saya sedikit di luar tentang perencanaan keuangan yang di-sharing tadi, Pak. Saya lebih kepingin tahu, Pak Juwono kan punya pengalaman di banking, ya cukup lama Pak ya, dengan tentu jabatan yang bagus. Kemudian akhirnya Pak Juwono memutuskan gitu ya untuk full lah gitu ya di insurance. Nah, pasti kan ada tantangan-tantangannya Pak. Biasanya yang saya tahu kalau orang-orang dari banking itu begitu ke insurance merasa gengsi mungkin gitu ya Pak ya, karena dulu dicari orang, sekarang kita mencari orang kan gitu. Kedua adalah bisa terjadi dulu karena masih punya jabatan merasa mudah lah gitu untuk prospek, sedangkan kalau sudah tidak seringkali dirasa sulit dan lain sebagainya, padahal itu mungkin cuma mindset. Nah, saya ingin tahu dari Pak Juwono bisa sharing Pak kiat-kiatnya gimana buat teman-teman yang mungkin dari latar belakang keuangan. Iya. Mungkin bedanya kan cuman dulu tiap bulan pasti tanggal 25 ada gaji tetap lah begitu ya. Sekarang mungkin angkanya yang nggak tetap, tapi tanggalnya justru maju tanggal 5. Lebih menarik gitu mestinya ya. Terus mindset yang harus saya pegang adalah sejak saya di bank adalah gimana saya nolong orang sebenarnya. Jadi kalau orang datang terus kemudian saya bagian kredit misalnya orang mau pinjem, itu saya akan kasih dia arahan yang benar. Anda boleh pinjam batasnya seperti apa ya. Jangan sampai kalau nggak bisa bayar kan juga sengsara. Akhirnya pas tahun-tahun krisis waktu di bank, lu bisa lempar kredit, lu tanggung jawab, bisa nagih juga. Jadi saya debt collector juga, yaitu tahun-tahun krisis saya ngalamin, jadi nggak boleh sembarangan juga. Akhirnya spirit yang sama lah. Kita waktunya, kan ditarget juga, apalagi di bank tuh. Ditarget tiap tahun naik terus tuh. Misalnya dapat deposito harus naik juga ya, lempar kredit harus naik juga ya. Nah, waktu kita ditarget, saya nggak pernah merasa terbeban, itu paling penting ya. Jadi jangan jadikan target itu satu pressure, tapi itu satu challenge. Ya, challenge itu artinya sesuatu yang menarik untuk dihadapin. Dan terbukti saya tidak pernah miss target. Ya puji Tuhan saya nggak pernah miss target. Padahal saya juga nggak stres loh, kurang loh, nggak betul gitu ya. Karena spirit saya tulus, saya mencari orang yang benar-benar mau ditolong. Kalau bilang misalnya orang kalau saya target masuk misalnya dapat kredit gede gitu ya, kalau sekarang mungkin polis gede ya. Nah, saya melihat wah ini kalau satu klien ini masuk nih target 3 bulan cukup nih ya, nggak usah kerja lagi misalnya, bisa begitu kan. Sama kalau misalnya kreditnya 100 miliar targetnya, ini langsung masuk 100 miliar, ya nggak usah kerja lagi sebenarnya, target udah masuk. Tapi saya melihat ini nggak cocok, ya bisnisnya bahaya, atau bagi bank juga bahaya, bisa macet. Bagi dia bahaya juga. Saya bilang say no, jangan, tunda. Anda bisa utang cuma 20 miliar gitu. Jadi kita tulus, nggak mau nggak apa-apa gitu. Jadi nanti Tuhan ganti yang lain lah gitu. Jadi spirit saya harus menolong. Nah, waktu masuk ke asuransi, spirit itu ke bawah juga gitu. Kita
menjual, tapi kita menolong orang lain. Dan saya juga nggak pernah kena pressure. Ini kurang sebulan loh, kurang ini loh, nggak pernah kena pressure. Dan selalu ada aja jalan keluarnya. Tapi jangan diam ya. Poin nomor 1 kesalahannya kan yang sering kita lakukan adalah waktu kita tidak mencoba menghasilkan lebih. Kita tetap proaktif, memberikan istilahnya pertolongan kepada orang yang membutuhkan dan mencari siapa yang bisa ditolong ya. Dan ternyata ada aja tuh, nah gitu Pak ya. Sama Pak ternyata. Bedanya gajinya tanggalnya beda. Wah, keren Pak Juwono. Thank you Pak sharingnya Pak. Oke, jadi jangan stres Pak dengan target. Stres Pak. Intinya dari pertama masalah mindset dulu Pak ya. Karena dari mindset dari bank sampai ke insurance itu sama. Sama, kita bidangnya sama-sama keuangan dan sama-sama nolong orang, itu yang paling penting ya. Jangan sampai ditawarin, Pak, nanti saya tolong digolin kreditnya, nanti saya kasih ini, malah saya tolak kadang-kadang begitu ya. Saya nggak mau target, nggak apa-apa, daripada ini bermasalah di kemudian hari. Jadi mindsetnya sama, kita menolong orang. Oke, Pak, menyambung pertanyaannya nih Pak, boleh ya? Kalau tadi kan Bapak dari perbankan, tertarik untuk join di insurance itu karena apa Pak? Sebenarnya awalnya gini, kan saya nolongin banyak perusahaan besar ya, tadi misalnya butuh kredit atau butuh investor, ada yang disiapkan go public segala begitu ya. Saya melihat perusahaannya ditolong, tapi ya tadi orang-orang gedenya ya, key person, direktur, ownernya itu juga kadang-kadang kecampur gitu, duit pribadi sama duit perusahaan. Itu yang saya tolong lagi gimana memisahkan ya, termasuk agen tadi kan pisahin 2 rekening tadi kan. Rekening komisi jangan jadi rekening pengeluaran. Pengeluaran habisin dari rekening yang kedua yang merah boleh keluar. Yang hijau nih nggak boleh keluar. Hanya boleh dipindahin ke rekening yang merah dan jumlahnya juga ditentukan. Misalnya 6 juta, 7 juta. Nah ini sering banget pengusaha itu lupa gitu ya. Kecampur semua. Jadi kita bilang kalau bisnismu problem ya, suatu hari jangan sampai keluargamu ikut problem. Jadi kamu harus ada proteksi yang baik lah. Paling nggak persiapan perencanaan yang baik gitu ya. Perlu investasi ya kan, perlu juga, terus perlu proteksi apalagi kalau kamu pencari nafkah satu-satunya. Akhirnya dengan kebutuhan tadi, terus dia ada utang juga, kalau ada utang jangan sampai utangnya ditanggung sama istri gitu ya. Akhirnya kan butuh nih, aduh utang saya 10 miliar nih, kira-kira butuh berapa? Dulu saya lempar ke Astuti, nih hitungin gitu. Dan klien dia juga banyak, dia sibuk sendiri juga, akhirnya lama kan. Akhirnya saya bilang gini, nih, saya mending jebur juga. Jadi tahun 2016 saya jebur gitu loh. Udah nggak usah ngerepotin dia ya. Jadi kan saya bisa sodorin langsung nih sekalian nih buat kamunya ya. Buat company ditolong, kamu juga mesti ditolong. 10M tuh sekian. Makanya klien saya boleh dikata ya nggak banyak ya. Tapi gede-gede gitu. Jadi nyeburnya itu gara-gara punya klien yang masih harus ditolong di perbankan ya Pak. Dan Bu Astutinya sibuk ya Pak dengan nasabah sendiri. Udah Bapak terjun sekalian ya Pak ya. Gue tanya ya, sibuk. Oke, yang Bu Astuti ya. Oke. Itu strateginya Bu Astuti itu, supaya Pak Juwononya jebur. Jadi dijeburin seperti itu ya. Malam tinggal didorong ya. Iya betul. Nah, kalau umpamanya Pak dilihat nih Bu Astuti nih, kayak mungkin Ibu ada di line sekalian ya Pak ya, yang membuat Ibu Astuti itu sampai benar-benar jatuh cinta di bisnis ini tuh sampai bertahan sampai sekarang ini tuh udah dari berapa ya? 2000 sampai 2021, 21 tahun loh Pak. Wow, keren banget. Bu Astuti sudah ada di line kah? Ya. Nah ini luar biasa. Oh ini ke saya? Oh ya, oke. Okay. Kita langsung sekalian ya Bu ya. Tadi Bapak sudah cerita-cerita nih kalau awalnya Ibu yang join, sekarang ini tadi tanya kenapa bisa terjun ke bidang asuransi juga. Nah ini kalau umpamanya Ibu nih dari 2000 sampai sekarang masih stay dan masih tetap cinta dengan asuransi, itu apa yang membuat Ibu semakin cinta dengan bisnis ini? Gini, kalau di awal-awal kalau di awal itu yang membuat saya terjun ke sini jelas saya itu butuh duit, ya itu pasti itu saya butuh duit. Lah terus saya lihat di majalah income tertinggi itu agen asuransi, yang kedua tuh properti. Terus saya cuma sederhana aja ngomong sama Juwono, kita kan butuh duit ya, aku tak jadi agen asuransi aja, just like that. Nggak ada yang ngerekrut ya, saya ini nggak ada yang ngerekrut, saya datang sendiri ke Manulife. Jadi waktu itu setelah saya putuskan saya mau ke insurance, suami saya itu yang pilihin perusahaan asuransinya. Jadi dipilih nih, dia kan meneliti keuangannya. Terus dia bilang Manulife aja.
Terus saya bilang, loh kok Manulife sih? Wong apa namanya, kalau Manulife itu kan apa kecil. Terus rukonya itu loh enggak ada liftnya. Saya tuh bilangnya, kemarin tuh saya mau pengen masuk di gedung yang maksudnya yang keren, ada eskalatornya, ada lift. Jadi pokoknya kantornya harus keren. Tetapi katanya keuangan yang sehat itu Manulife. Ya sudahlah, akhirnya saya datang tuh ke ruko di Roxy. Ya ampun, tuh kantornya Manulife masih di ruko ya, ruko. Jadi saya pakai sandal, saya pakai celana 3/4. Udah saya bilang saya menjadi agent dan langsung, wah itu luar biasa tuh ya, megastar itu ya. Yang nerima sekretarisnya Kristiana, terus tahu nggak? Saya dipinjemin sepatu, dipinjemin jas ya, supaya apa? Langsung interview. Nah, habis interview langsung suruh isi buku, katanya besoknya suruh langsung apa namanya training. 14 hari kerja, jadi hampir sebulan. Dalam kondisi hamil besar ya, waktu itu saya hamil 8 bulan. Ya, cuman gitu doang. Nah, berjalannya dengan waktu ternyata kok susah ya jualannya ya. Saya tuh dari jualan kartu nama di mall gagal ya, atau bikin pameran di apartemen gagal gitu kan, dapat nama tapi nggak dapat closingan ya toh. Jadi akhirnya saya minta tuh sempat ini distract, akhirnya saya jualan MLM lah, inilah itulah, biasa ya buat dapat side income. Cuman ya gitu, saya balik lagi ke aturan jadul, yaitu 1 jam saya menghasilkan berapa, dan ternyata kan pekerjaan yang lain itu nggak menarik ya menurut aku ya, kurang apa ya, nggak cocok gitu loh, 1 jamnya dapat berapa tuh nggak cocok. Terus saya balik lagi ke asuransi. Setelah melanglang buana kanan kiri gitu, saya balik lagi. Saya pikir saya ini harus menghasilkan uang yang seperti yang saya mau. Terus saya bilang sama leader saya tolong dikenalkan sama semua top agent di Manulife. Saya mau traktir, saya tuh bilang gitu. Terus kata leader saya, kamu mau traktir apa? Ya terserah, mereka mau Kentucky, boleh McDonald, boleh, di luar itu ya mereka yang bayari saya. Saya bilang gitu kan. Nah, jadi dari interview inilah saya ambil beberapa ilmu yang saya bisa terapkan, yang cocok buat style saya. Terus saya melihat satu lagi yang membuat saya jatuh cinta sama Manulife itu, waktu ini loh ada kepeduliannya Manulife ya, dia peduli sama pendidikan. Saya ini sangat care sama pendidikan. Terus waktu bencana alam apa itu tsunami Aceh, itu luar biasa ya, dia kasih pendidikan anaknya yang orang staff dan itu tuh semua sampai umur 17 dibayari gratis, dikasih rumah bla bla bla. Nah, saya merasa gini loh, wow, bisnis ini luar biasa ya. Saya nolongin orang, company juga nolongin, sosialnya juga dapat banget. Jadi saya merasa wow, ini tempat yang saya pas gitu. Nah, terus di insurance ini kan cocok gitu sama saya suka cerita. Saya tuh suka cerita, suka makan, ya tahu, suka ngafe. Saya nggak suka, sebenarnya saya nggak terlalu suka traveling kemana-mana, enggak. Tapi cerita, makan, minum ini saya doyan, makanya kan badan saya besar, gitu kan. Nah, terus pekerjaan ini kan gampang, Mek, cerita-cerita tok. Loh, anak saya aja bilang waktu masih kecil ya, Mama tuh enak ya pekerjaannya ya, cerita-cerita, makan-makan, dapat duit. Bener, yang penting duitnya nggak cecek, nak, saya bilang gitu. Nah, itu yang membuat saya ini ya, apa namanya, kalau awalnya terjun cinta asuransi, enggak, butuh duit anak sekolah. Tetapi waktu menekuni dan ketemu banyak orang, itu saya seneng banget. Memangnya saya seneng ketemu orang. Jualan enggak, jualan saya enggak masalah. Itu memang bawaan ya. Terus misalnya waktu saya nawarin orang, itu di kepala saya itu enggak ada pikiran gini, aku mesti closing loh. Terus nanti enggak closing baper. Ini orang menyebalkan ya, enggak closing sama aku. Enggak ada pikiran itu. Jadi santai aja, sederhana aja. Apa namanya, kalau saya ketemu orang, mengedukasi, masuk ya sudah syukur, enggak masuk ya enggak apa-apa, karena saya percaya berkat itu Tuhan sudah atur. Itu ya.